datar segi 4 yang disebut belah ketupat. Pada video sebelumnya, Pak Beni juga sudah membahas tentang jejer genjang. Nanti kalian bisa lihat linknya di layar akhir video ini. Nah, untuk video kali ini, Pak Beni akan membahas mulai dari ciri-ciri belah ketupat, rumus kelilingnya, rumus luasnya, dan di akhir nanti ada kuis yang dapat kalian coba untuk memperkuat pemahaman kalian tentang belah ketupat. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari pengertian belah ketupat dulu. Apa sih yang dimaksud dengan belah ketupat? Belah ketupat itu adalah bidang datar segi 4 yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Dan sudut yang berhadapan besarnya sama. Tapi ingat, bukan 90 derajat. Kenapa bukan 90 derajat? Karena nanti kalau dia 90 derajat, dia jadinya persegi. Oke, paham ya? Jadi bedanya belah ketupat itu ya di sudutnya ini. Jadi kalau belah ketupat dia bukan 90 derajat. Gambarnya kurang lebih kayak gini. Ini ada simbol garis kecil kayak gini. Nah, kalau sisi yang punya garis kecil kayak gini, artinya panjangnya sama. Nah, kalian bisa lihat kan di sini, di semua sisinya ada garis ini, berarti panjang sisi semuanya ini sama. Panjang sisi dari A ke B, B ke C, C ke D, balik lagi D ke A, semuanya sama. Kayak persegi banget deh pokoknya. Nah, terus ada simbol kayak gini. Kalau ada simbol kayak gini, berarti besar sudutnya sama. Lihat tuh, sudut B sama sudut D, itu kan simbolnya sama. Berarti sudut B sama sudut D yang hadap-hadapan itu, dia besarnya sama. Atau sudut A sama sudut C, simbolnya sama juga kan? Berarti besar sudut A dan C juga sama. Nah, dari pengertian belah ketupat ini, kita bisa simpulkan beberapa hal sebagai ciri-ciri dari belah ketupat. Yang pertama, belah ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar, tapi bukan 90 derajat. Ini Pak Beni merahin sengaja karena yang kedua ini nih, ciri-ciri kedua ini yang benar-benar menjadi pembeda antara belah ketupat dan persegi. Kalau persegi semua sudutnya 90 derajat, kalau belah ketupat bukan 90 derajat. Oke ya. Next, diagonal yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Nah, nanti kalau kita gambarkan diagonalnya dari A ke C sama B ke D, kalau dihubungkan itu nanti berpotongan sudutnya 90 derajat. Oke, kalian pahami dulu ciri-ciri ini sebelum kita lanjut ke keliling dan luas belah ketupat. Oke, kita masuk ke konsep keliling dan luas. Nah, Pak Beni akan mulai dari keliling. Ingat, kalau keliling itu berarti kita menjumlahkan seluruh sisi yang mengelilingi bidang itu. Jadi, kalau ada bidangnya belah ketupat seperti ini, ya kalian tinggal tambahin aja. Jadi nggak perlu hafalin rumus apapun untuk keliling ya. Kecuali nanti keliling lingkaran, beda. Pokoknya selain lingkaran, kita tinggal tambahin aja sisi-sisinya ya. Nah, di soal ini ada belah ketupat ABCD dengan panjang sisinya 3 cm. Berarti semuanya pasti 3 cm kan? Karena kita tahu belah ketupat panjang sisinya sama semuanya. So, kelilingnya ya tinggal tambahin aja. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Berarti 3 cm ditambah 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm lagi. Jadi jumlahnya adalah 12 cm. Yaitu dia keliling dari belah ketupat ABCD ini. Gampang ya untuk keliling. Next, kita lanjut ke luas aja. Nah, rumus luas untuk belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal kedua lalu dibagi 2. Diagonal 1 diagonal 2 itu yang mana sih? Ingat, diagonal itu kayak gini. Ini Pak Beni udah gambarin. Ada diagonal dari A ke C sama B ke D. Nah, di sini Pak Beni udah tulis ya, B ke D itu misalnya diagonal 1. Lalu diagonal keduanya berarti ya A ke C kayak gitu. Sebenarnya dibalik nggak apa-apa juga. Kalau misalnya AC-nya diagonal 1, BD diagonal 2, boleh juga, sama aja. Nah, misalkan di sini diagonal satunya panjangnya 4 cm, diagonal 2 panjangnya 5 cm. Berarti kalau ditanya berapakah luas belah ketupat ini, tinggal dikaliin aja. Berarti diagonal satunya 4 cm dikali diagonal 2-nya 5 cm. Lalu nanti hasilnya dibagi 2. 4 kali 5 kan 20. Dibagi 2 berarti 10. Karena ini luas berarti satuannya cm persegi. Gampang kan?
Nah, kalian pahami lagi konsep keliling dan luas pada belah ketupat ini. Karena setelah ini ada kuis. Oke, ini dia kuisnya. Pada kuis kali ini, Pak Beni memiliki 3 soal yang bisa kalian cobakan. Soal pertama, perhatikan gambar belah ketupat berikut. Ini ada belah ketupat PQRS. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan pertama, ruas garis PS sejajar dengan ruas garis SR. Yang kedua, besar sudut Q sama dengan besar sudut S. Yang ketiga, panjang S ke O itu sama dengan panjang O ke P. Kalian bisa coba dulu pahami lagi ciri-ciri tentang belah ketupat untuk menjawab soal ini. Next, soal kedua. Perhatikan gambar belah ketupat berikut. Ini belah ketupatnya masih PQRS. Panjang sisi PS adalah 13 cm. Panjang diagonalnya masing-masing 10 cm dan 24 cm. Hitunglah keliling belah ketupat dan luas belah ketupat itu. Pak Beni yakin kalian cukup gunain rumus bisa menjawab soal nomor 2 ini. Next, nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini agak challenging. Pak Beni harap kalian bisa menjawab ini ya. Yang ketiga, perhatikan gambar belah ketupat berikut. Ini belah ketupatnya KLMN. Pada belah ketupat ini, perbandingan panjang diagonal KM berbanding LN itu sama dengan 2:3. Jika luas belah ketupat tersebut 27 cm persegi, tentukanlah panjang diagonal KM. Nah, kalian boleh coba soal-soal ini mulai dari soal pertama sampai soal ketiga. Kalau kalian udah ketemu jawabannya, silahkan ketikkan di kolom komentar agar Pak Beni tahu seberapa paham kalian terhadap pelajaran pada video kali ini. Oke, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like dan share kepada teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan video ini juga. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Terima kasih sudah menonton, dan ciao!